Bertemu Kevin. Kevin adalah seorang pekerja yang menuntut ia untuk selalu tersenyum dan ramah. Pekerjaan ini menjadikan Kevin seorang profesional karena ia tahu kapan harus menahan emosi dan meluapkannya pada waktu yang pas. Oke, balik lagi di cerita kerja bersama Ega dan sekarang udah hadir langsung aja to the point. Sekarang udah hadir bintang tamu yang kedua sama Kevin. Yoi. Sehat, Vin. Alhamdulillah. Sehat. Ini teman-teman ataupun penonton gua menyebutnya adalah rekan kerja. Oke. Ya, mungkin kalau teman-teman atau rekan-rekan kerja udah lihat di episode yang bersama dengan Sandi, kalian tahu juga alasannya apa. Lu juga mungkin udah tahu alasannya iya. apa. Kevin ini salah satu junior gua di kampus yang warna ungu di base-nya Depok. Yoi, betul. Lu angkatan berapa, Vin? Gua itu angkatan 2016. 2016 sastra Inggris juga. Dan di cerita kerja ini ngebahas semua tentang proses-proses pekerjaan lu, pekerjaan pertama lu, rekrutmen dan dia seterusnya gitu. Oke, siap. Lu kerja di mana sekarang? Gua saat ini jadi customer service yang nge-handle perusahaan alat berat sekarang. Oke, itu udah berjalan berapa lama? Kalau sekarang ini udah genap setahun. Udah genap setahun. Udah genap setahun. Ini kerjaan pertama lu atau sebelumnya pernah kerja? Ini Kerja dalam artian ini buat rekan-rekan kerja dengan ada hasil ya. Oke. Ada hasil sendiri gitu. Oke, ini sebenarnya kerjaan kedua gua dan sebelumnya itu gua kerja juga untuk CS di ada salah satu e-commerce lah, mungkin banyak yang tahu juga gitu kan. Iya. Dan Yang suka ribut gitu. yang suka ribut ya gitu Ketika lah. COD ribut dulu. Bentak pakai parang gitu kan ya. Tapi kan sekarang udah banyak tuh iklan-iklan e-commerce untuk COD akan lebih di Jadi safety lagi ya, cuman pas itu kan belum. Oh, belum gitu, saat belum, itu. gitu, masih banyak. Oke. Lu sebagai Gua sebagai CS juga. CS juga. Customer service untuk calls atau Kalau gua itu dulu di kerjaan yang sebelumnya itu gua ngehandle untuk chat. Oke, untuk chat itu ngapain aja, Vin? Buat yang teman-teman atau rekan-rekan kerja nggak tahu. Nah, jadi gua itu dulu di kerjaan gue yang sebelumnya yang di e-commerce itu gua menghandle untuk chat gitu. Jadi chatnya itu kebetulan gua untuk ekspor. Jadi produk-produk yang dijual ke luar negeri dikirimnya dari Indonesia gitu. Oke, kita sebagai pengirimnya. Dan gua waktu itu Pasarnya kemana? Maksudnya skup Asia Tenggara kah? Asia seluruh Asia? untuk cakupannya itu kebetulan 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Oke. Kebetulan gua dulu itu nge-handle untuk negara Filipina. Oke. Gitu. Jadi gua harus bisa beradaptasi dengan kadang-kadang mereka campur bahasa Inggris, kadang-kadang pakai bahasa sana yang gua nggak ngerti gitu kan. Jadi gua harus beradaptasi juga gitu, dan kita harus nyari-nyari tools yang pas lah buat untuk menunjang pekerjaan itu gitu. Karena kan chat. Jadi lebih gampang lah gitu untuk kita adjustment-nya gitu. Itu berapa lama di e-commerce? Gue di e-commerce itu kurang lebih 9 bulan. 9 bulan. Betul. 9 bulan udah dapat benefit apa aja, atau mungkin biar rekan-rekan kerja tahu juga apakah lu under atau outsource, karena kan sekarang lagi rame nih under dan outsource. Kalau gue dulu di e-commerce itu outsource gue. Oke. Apakah ada kesempatan untuk naik ke under? Bisa. Biasanya kan ada. Ada. Jadi dari internalnya sendiri itu emang ada ada programnya buat yang orang-orang outsource gitu untuk join ke langsung undernya. Under si e-commerce itu. E-commerce-nya begitu. Oke. Lu keluh kesah sebagai e-commerce customer service ya. Customer service chat tuh apa, Vin? Ini pasti di luar sana rekan-rekan kerja yang lain bertanya-tanya nih, keluh kesah sebagai customer service apa sih? Apakah mungkin ada sama atau enggak nih? Keluh kesahnya apa? Sebenarnya Karena kan lu antar negara nih ya. Iya betul. Karena kalau dibilang keluh kesahnya itu sih karena kan kalau di e-commerce itu kan kayak 24 jam ada terus gitu ya, customer pasti komplain gitu kan. Dan itu kayak kadang gue juga kerja shifting kan gitu. Kadang
gue kerja jam 2 pagi, jam 3 pagi tuh kayak masih ada yang komplain soal Oke. pesanannya dia atau dia mau pesan apa gimana gitu kan. Sebenarnya itu keluh kesahnya dan banyak banget itu loh, kayak bisa sampai 150 chat sehari atau 200 chat sehari gitu kan. Cuman itu diimbangin sama kayak lingkungannya di situ tuh Oke. mendukung Fair ya? banget, fair Oke. gitu. Walaupun kayak emang kadang-kadang tuh ya apa ya dibilang pusing-pusing banget gitu kan, karena emang chatnya banyak dan Iya. gua harus analisis satu-satu gitu, analisis satu-satu masalahnya apa dan gua harus nyari solusinya apa gitu kan. Kadang-kadang ada juga yang ya ada yang kelewat apa yang gimana gitu kan, kadang-kadang ada yang ngaco-ngaco gitu, gue sering dimarah-marahin sama TL gue, cuman diimbangi sama lingkungannya yang menyenangkan Oke. gitu. Oke. Lu 9 bulan. 9 bulan. di sana. Lu berhentinya kenapa? Apakah kontrak nggak selesai atau karena Kalau pandemi kurang ajar itu? berhentinya itu karena ya kalau bahasa kasarnya dipecat secara paksa lah gitu, dirisainkan secara paksa gitu. Cuman ya seperti kita tahu gitu kan, kemarin tahun 2022 itu kan Oh iya, itu start kapan tuh? itu startnya gua pokoknya gua itu mulai trending tuh 2021. 2021. Dan 2021 akhir Desember kurang lebih. Nah, itu gua udah mulai online-nya itu Januari 2022. Oh, udah hybrid atau memang full online? Full online. Tapi waktu itu yang sempat pandemi itu gue sempat WFH itu kurang lebih kayak 2-3 bulan kalau nggak salah, sempat WFH gitu. Apa efektif sebagai customer service ya? Sebagai customer service apa efektif lu WFH? Sebenarnya kalau chat itu sangat efektif sekali. Oke. Maksudnya karena kan itu kan kita kerja cuman di laptop dan kita nggak harus ngomong gitu kan. Iya, betul. Dan kita bisa kerja di mana aja sebenarnya gitu, dan nggak harus yang apa, justru malah kalau WFO itu di kantor itu justru yang nggak, menurut gua nggak efektif Nggak gitu, kondusif nggak juga. kondusif juga karena kalau Waktu itu COVID lagi rame-rame. lagi rame-ramenya bener. Kalau misalkan di rumah kan kita kayak masih banyak yang bisa kita cut gitu, kayak misalkan kalau gue naik motor gitu kan, gue bisa nge-cut biaya parkir, bisa nge-cut bensin, Oke. kayak gitu. Oke. Dan Revenue dari diri lu sendiri ya. bener. Dan kalau di rumah itu kerja kayak apa ya, lebih enak aja. Dan tapi ada juga nggak enaknya bang. Iya. Nggak enaknya tuh karena di lingkungan kerja itu seru, kayak gue nggak mau melewatkan sehari sama teman-teman gue gitu. Apa bintang lu? Apa Bintang lu? kebetulan apa ya, Sorry rekan kerja. Gue anaknya Aries banget. Gue anaknya Aries banget. Jadi gue pengen tahu gitu. kalau gua Capricorn. Capricorn. Yoi. Capricorn mungkin kalau rekan-rekan kerja tahu Capricorn tuh apa spesifikasinya bisa di komen juga. Oh lanjut Vin, gimana? Gitu. Jadi karena teman-teman gua tuh asik gitu kan. Jadi temen apa ya seru-seru aja gitu. Jadi kadang kalau WFO juga kita sewa satu apartemen terus kita kerja bareng-bareng. Jadi kayak kalau lagi kerja bareng itu lebih mirip admin judi online sih sebenarnya bang. Kenapa nggak lu menganalogikannya sebagai kerja kelompok gitu? karena kalau dilihat gitu, kalau di foto tuh kayak berjejer gitu, laptop banyak, sambil lesehan kita kerja. Tapi ada temen yang jadian? Enggak, untungnya nggak ada. Jangan ya, itu merusak, jangan. Hindari. Oke, 9 bulan lu dipaksa untuk Dipaksa resign. untuk resign. Tuh. Dengan environment yang bagus, dengan lingkungan yang menyenangkan. Betul. Apa itu salah satu titik terberat lu nggak sih? Lumayan, karena saat itu tuh kerjaan pertama gua. Dan gue langsung dapat kerjaan yang kayak gitu. Walaupun kerjaannya emang berat, maksudnya dalam kerjaannya tuh tugasnya, tesnya tuh, job desk-nya tuh berat dan banyak gitu, kayak pusing banget gitu. Cuman diimbangi sama ya teman-teman gue, Fair enough lah gitu, enak, seru gitu kan. Iya. Karena memang itu jadi salah satu faktor atau indikator kebetahan lu di kantor sih. Betul Jadi banget. ketika mungkin lingkungan kerjanya nggak fair atau bosnya ya harus ada yang menutup itulah. Betul. Mungkin dari sistem kerjanya yang terlalu ngoyo atau romusa dalam tanda kutip. Jadi ya diimbangin dengan lu bisa have fun, entertain bareng teman-teman kantor. Bener. Itu seru banget zaman-zaman itu tuh. 9 bulan dari 2021. 2022. 2022 bulan apa?
awal masuk bulan apa? Awal masuk itu Januari, terus kena layoff itu bulan September tahun kemarin. Oh, September. Oke. September benar. Oke, untuk proses rekrutmen ini, karena ngomong-ngomong nih rekan-rekan kerja, Kevin ini bekerja di salah satu e-commerce yang mungkin rekan-rekan kerja impian juga, dan gue salah satu orang yang memimpikan itu sih. Gue sempat jadi ikut sebagai customer service yang chat juga kalau nggak salah, karena kan ada project Natal dan Tahun Baru. Iya. Gue ikut project yang itu, tapi gue gagal karena melihat ya sosial media balik lagi itu salah satu environment yang menyenangkan lah di sosmed ya. Tapi toh kenyataannya Kevin pun sudah mengklaim memang fair di sana. Seperti Itu prosesnya gimana, Vin? Apakah ribet, ada psikotesnya, atau lu harus nunggu berapa bulan dulu dari tahap interview HR ke user dan offering gitu? Jadi ceritanya itu waktu itu gua habis sidang. Sidang itu Tahun? Itu 2021 juga. 2021. Pertengahan 2021 kurang lebih kalau nggak salah sih. Itu gue udah mulai tuh sebar-sebar CV, sebar-sebar apa namanya ya lowongan-lowongan yang ada di job portal lah gitu kan. Udah sebar-sebar kemana-mana gitu kan. Nah terus emang waktu itu emang banyak yang kayak dihubungin. Waktu itu cuman sampai HR doang, belum sampai ke mana ke usernya lah gitu kan, belum sampai tahap itu. Nah kebetulan yang waktu itu yang di e-commerce ini itu gua habis wisuda, seminggu habis wisuda. Oke, jadi baru fresh banget ya. Fresh banget. Jadi seminggu habis wisuda itu gua langsung dikontak sama HR-nya. Ini kemarin apa ngasih CV lewat job portal gini interview ya gini. Oh oke gitu. Interview sama HR-nya udah, terus akhirnya tes tuh. Karena kan gua harus pakai bahasa Inggris. Oh saat itu tesnya bahasa Inggris? Ada bahasa Inggrisnya. Dan full atau setengah pun biasanya ada ketika itu kalau di gua dulu itu jadi sesuai kemampuan aja. Jadi kalau misalkan kemampuannya segini nih, oh ya udah nggak apa-apa bisa gitu kan. Terus abis interview itu udah mas interview terus nanti ngerjain tes ya gitu. Tesnya tuh tes bahasa Inggris sama psikotes bisa gitu kan. Udah. Itu berapa lama dari ngerjain interview HR terus psikotes? Apa langsung hari itu juga? Itu kurang lebih 5 hari atau 3 hari gitu. Itu termasuk cepat 3 gitu sampai 5 3 hari. sampai 5 hari. Udah gitu, udah kan tes itu semua. Ya udah mas nanti dikabarin lagi ya gitu. Oke deh. Seperti biasa. Ditunggu. Akhirnya ya mas nih interview sama user gitu kan. Udah interview user. Udah interview ini. Terus iya mas minggu depan udah mulai training ya gitu kan. Oh langsung? Langsung. Oke gitu kan. Jadi nggak ada ke user yang bener-bener TL-nya? Oh enggak ya? Enggak tuh. Sebelum malah awalnya itu gue pikir apa penipuan kali ya, karena butuh cepet juga karena sih. butuh cepet juga. Dan outsource-nya tuh ternyata outsource baru. Gitu. Outsource-nya outsource baru. Dan pas gua kan riset dulu tuh. Outsource-nya tapi benar. Di Google tuh nggak ada. Karena baru mungkin ya, baru banget kan. Dan kliennya cuman e-commerce itu doang waktu itu, belum ada lagi. Jadi gue istilahnya angkatan pertama lah di outsource itu kan. Lu batch 1? Batch 1, bener. Udah gitu terus ya abis itu gue mulai nyari-nyari lah gitu. Trainingnya kebetulan di Tebet waktu itu kan. Di Tebet terus gue mulai nyari-nyari nih di mana gitu kan. Sampai akhirnya gue kayak udahlah gitu, terima aja kalau misalkan emang penipuan ya udah, gue udah ikhlas gitu kan. Dan untungnya bener tuh gitu kan. Pas training juga gue agak was-was tuh. Ini apa ntar gue dimintain duit? Langsung di sana? Apanya? Langsung online, tatap muka? Tatap muka, offline. Itu karena kan itu COVID-nya sedang naik ya. Baru-baru waktu itu kebetulan. Jadi belum yang hype banget gitu kan. Gue training, gue udah sempet khawatir aja gitu kan nih. Pas gue training apa gue dimintain duit apa gimana kan. Nah sebelumnya juga gue udah tanya ke bokap gue dulu karena bokap gue juga kan orang outsource gitu kan. Gue nanya-nanya gimana gitu kan. Dan akhirnya ternyata bener gitu kan. Bukannya gue yang bayar, tapi gue dikasih duit jajan sama pas training. Biasanya gitu. Ada meal juga kalau nggak salah. Lu dapat makan juga kan, makan siang? Enggak, kalau gue jadi duit waktu itu kan. Dan berapa kalau boleh tahu kalau lu mau spill? Gue waktu itu training sampai itu cepet sehari? 100.000 sehari. Gitu. Bukan, enggak, maksudnya bukan 100.000 sehari, 100.000 seminggu. Seminggu 100.000. Karena waktu itu trainingnya 2 minggu kan, jadi seminggu itu kita
product knowledge gitu kan, sama apa skill-skill dasar lah gitu kan. Baru minggu kedua kita udah mulai coba online gitu, walaupun dibatasin. Apa tuh namanya role play? Role play, bener. Jadi kita mulai coba-coba dari QA-nya dulu, pura-pura jadi customer, sampai akhirnya kita ngehandle customer dulu dikit-dikit gitu kan. Terus udah mulai dilepas tuh, udah mulai handle yang banyak-banyak kayak gitu. Dulu gitu. Terus akhirnya udah tuh. Training berapa bulan? Training itu cuma 2 minggu. Oh, biasanya kan ditambah tuh. Enggak ya? Kalau gua enggak, 2 minggu aja. Jadi seminggu itu yang tadi gue bilang, seminggu itu kita product knowledge, terus SOP itu dijelasin semua, teori lah istilahnya. Seminggu pertama. Nah, seminggu kedua baru kita ini apa namanya role play lah gitu. Dan itu apa namanya pas training juga itu sebenarnya nggak langsung keterima sebenarnya. Jadi selama training itu kita dites tuh, sebenarnya training itu jadi tes. Iya. Lu bisa nggak gitu? Aktifan lu juga ya aktifannya bisa nggak lu gitu kan? Dan alhamdulillahnya gue salah satu yang diizinkan untuk bekerja di situ. Tapi banyak nggak yang nggak keterima setahu lu? Itu cuma ada 2 orang sih. Termasuk lu dari Oh, total? yang nggak lolos itu cuma 2 orang. Oh, dari total berapa? Dari total kurang lebih tuh ada 10, 20? lebih. Itu sampai puluhan sih kalau nggak salah. Memang rekan-rekan kerja Kevin, balik lagi tadi yang gue sempat singgung, e-commerce ini jadi salah satu yang terbesar untuk saat ini ya mungkin. Betul. Kevin. Se-Asia Tenggara mungkin. Se-Asia Tenggara, jadi memang ya nggak heran kenapa dia banyak saingannya nih. Betul. Yang ikut training ya maksud Ikut gue. training. Jadi emang waktu itu kurang lebih itu, jadi untuk batch gua waktu itu trainingnya itu emang khusus dedicated untuk Filipina. Oke. Jadi pas gua handle Filipina itu udah online, baru kayak seminggu 2 minggu kemudian baru country lain kayak misalkan. Jadi kita handle kan 3 negara tuh. Singapura, Filipina, Malaysia. Oh, jadi nggak langsung dicampur semua? Nggak langsung semua. Jadi kita regionnya ya? Regionnya. Jadi emang waktu itu gua dedicate buat untuk handle Filipina kayak gitu. Karena kan sesuai SOP-nya juga beda, sesuai. Oh beda, sesuai dengan negaranya. Sesuai dengan negaranya. Jadi ada iya. SOP yang berbeda kayak Singapura, Malaysia, Filipina tuh SOP-nya beda-beda kayak gitu. Oke. Lu 9 bulan training 2 minggu, terus ke tempat yang baru memakan waktu berapa lama, Vin? Ini kan sekarang yang kedua ya kalau nggak salah. Yang kedua betul. Yang kedua di mana, Vin? Yang kedua itu perusahaan apa aja? Kalau yang kedua ini yang sekarang lagi gue jalanin ini itu outsource juga, tapi klien gue itu perusahaan alat berat. Perusahaan alat berat, gitu. Dan itu sebenarnya itu gua itu jadi ceritanya itu berawal dari rumor kan sebenarnya. Jadi rumor kita mau di layoff itu udah mulai kayak dari 2 bulan sebelum layoff. Jadi kita selama 2 bulan itu tuh udah persiapan nih, udah mulai apply lagi, udah mulai interview lagi gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu kurang lebih seminggu sebelum gua layoff itu gua di interview tuh sama outsource-nya. Jadi tapi fine aja kan dengan aja. Perusahaan e-commerce yang fine aja. Jadi emang dari yang e-commerce itu udah bilang kalau misalkan kalian lagi duty terus ada interview nggak apa-apa, izin aja dulu. Fair banget ya. Jadi karena kan ada perusahaan yang kayak ngekang lu banget nih, tapi di satu sisi dia juga mau ngebuang lu. Ini curhat gitu ya. jadi gitu. Jadi emang udah dibilang nggak apa-apa kalau dulu ada istilahnya hang up. Jadi hang up itu kita nggak ada chat lagi masuk gitu. Jadi izin aja dulu sama tim leadernya gitu. Izin sama tim leadernya. Ini gue ada interview gini. Oh ya udah lu hang up aja dulu gitu. Kita interview, selesai interview baru kerja lagi gitu. Dan itu dimulai waktu itu pas masih kerja di e-commerce itu. Gue dapet tawaran. Jadi ditawarin itu gue waktu itu. Gue potong. Berarti si tim leadernya itu udah ngeklaim dari awal ya, disclaimer di awal. Dari awal. Jadi kalau memang lu ada mau interview sok aja, silahkan aja gitu. Karena dia juga udah disclaimer kalau lu nggak diterusin. Iya benar. Sebenarnya agak sakit cuman ya udahlah gitu kan. Gitu. Terus akhirnya, jadi dari proses itu apa yang lu lakukan, interview user, interview HR gimana? Jadi tahapannya itu kalau yang sekarang itu dari HR dulu kan, dari HR. Terus udah interview baru nanti dioper ke klien. Langsung ya? Ke klien, jadi
udah nih. Role play-nya ke klien langsung berarti. Jadi apa namanya, udah nih, udah kita interview sama HR, terus kayak ya nanti dikabarin lagi seperti biasa. Berapa lama? 2 minggu? Lebih? 2 mingguan kalau nggak salah. Jadi di outsource yang sekarang ini, Yang sekarang ya? yang sekarang itu gua 3 kali interview sama user. Oh, udah Dengan klien user. yang berbeda. Dengan klien yang berbeda. Ah, Oke. Dan berarti kliennya udah checklist semua tuh ya? Iya, jadi gua jadi sistemnya tuh kayak misalkan kalau nggak diterima nanti dioper ke klien yang lain. Kalau nggak diterima di klien yang ini ke klien yang lain. Gua waktu itu kalau nggak salah tiga kali. Yang pertama itu 3 klien maksudnya? 3 klien, 3 kali interview, 3 kali klien. Lu kasih tahu nggak hasilnya dari klien A, B, dan C itu? Enggak, jadi apa namanya? Jadi habis interview terus dikasih tauin lagi setelah kayak seminggu gitu, Mas, ini ada klien lagi gini gitu kan. Nah, jadi ceritanya tuh yang pertama itu gua di interview untuk perusahaan e-wallet. Oh, oke. Itu Kalau yang pakai e-wallet, pasti tahu iya. Terus itu nggak keterima. Habis itu ke perusahaan otomotif. Oke. Itu juga nggak keterima. Nah, yang terakhir ini akhirnya udah interview sama user, waktu itu interview sama kliennya, sama TL-nya segala macam. Ya Mas, tar tolong berkas-berkasnya dilengkapi ya Mas gitu. Terus tar datang training gitu. Oh ya udah. Akhirnya gue lengkapin dan training. Itu berapa lama lu trainingnya? Trainingnya itu sama Sama ya, 2 mingguan ya? Sebentar. Sebulan ada? Enggak. Malah lebih cepet dia? Karena butuh cepet kali ya? Jadi kalau yang di baru ini dia sistemnya 3 hari dulu sama si outsource-nya. Jadi istilahnya kayak kalau zaman kuliah ospek lah, pengenalan lingkungan kantor. Tapi rambut gitu. lu nggak botak kok? Enggak lah, gitu. pengenalan apa namanya 3 hari. Waktu itu gue 3 hari pengenalan apa kantor lah itu. Nah terus baru setelah itu habis 3 hari itu baru training sama kliennya yang perusahaan alat berat itu. Dan waktu itu lagi WFH. Jadi hybrid apa full WFH? Full WFH. Jadi gue training sama outsource-nya itu 3 hari di kantor. Terus sisanya itu Zoom. Kayak berapa hari ya waktu itu ya? Gue lupa sih tepatnya berapa hari gitu. Jadi emang sama ininya apa namanya? Perjalanannya sama. Jadi product knowledge dulu, terus SOP dulu, baru habis itu tandem tuh kita ngedengerin sama senior lu. Sama senior. Terus baru kita handle customer asli kayak gitu. Begitu ceritanya. Kalau disuruh milih di antara dua itu, lu lebih seneng yang mana? Dari segi pekerjaan dulu ya? Bukan dari segi environment kantor atau teman-teman. Sebenarnya kalau dari pekerjaan yang pertama itu emang maksudnya padat banget gitu. Kayak gue ditargetin itu untuk nge-handle 150 chat sehari. Satu hari. Pasti 150? 150 atau lebih. Kalau pokoknya minimalnya 150 chat ya? Kalau misalkan apa dibawa kurang dari 150 itu nggak dapat KPI. Oh, gitu. KPI-nya di situ. Productivity, ya bahasanya productivity untuk customer service yang mungkin rekan-rekan kerja relate nih. Namanya productivity. Iya, betul. Jadi kalau nggak sampai 150 itu kita nggak dapat KPI. Kalau yang sekarang ini itu kayak lebih santai dari pekerjaannya lebih santai. Terus karena dari teman-teman kantornya karena kan perbandingannya adalah enak atau enggak nih teman-teman kantornya. Betul. Nah kalau yang dulu itu karena mostly sepantaran lah gitu kan. Sepantaran mungkin ada yang lebih tua atau yang udah berkeluarga gitu kan. Jadi gue bisa relate sama mereka gitu kan. Kayak gue ngobrol enak gitu kan. Nah kalau yang sekarang ini kayak gue mostly itu bergaul sama umurnya tuh di atas jauh gua. Oh yang sekarang? Yang sekarang. Jauhnya tuh maksudnya lebih tua berapa range-nya? 10? Buat perbandingan aja, gua 2010 itu lulus SD. Sedangkan teman-teman gua 2010 itu baru udah kuliah. Wah, gua aja masih SMA itu. Iya, teman-teman gua 2010 udah kuliah. Sementara gua 2010 baru lulus SD. Ya, tapi masuk kan maksudnya? Tapi iya masuk. Ada kalau itu ada yang sepantaran, cuman nggak terlalu banyak gitu. Mostly umurnya jauh banget gitu. Iya. Gitu. Lalu kalau harus suruh milih nih, lu lebih senang yang pertama atau yang kedua?
Kalau dari segi pekerjaan, gue lebih senang yang kedua ini. Dari segi pekerjaan. Karena santai lah gitu kan. Ya, berarti kan kita ngomongin soal kerjaan ya. Ngomongin soal kerjaan, lu lebih milih yang kedua. Yang kedua. Iya. Kalau untuk sosialnya, gue lebih seneng yang pertama. Bener. Oke. Lu kerja untuk sosial atau uang nih? Jujur-jujuran dong. Kalau buat sekarang sih ya demi uang lah. Karena ya tidak bisa dipungkiri lah kita. Tapi sebanding nggak gaji lu waktu yang pertama dengan yang kedua? Itu sebanding nggak? Atau ya 11-12 atau gimana gitu? Kalau bisa gue bilang downgrade sih. Oh, yang kedua ini Yang kedua ini downgrade. Karena kalau ya mungkin rekan-rekan kerja juga tahu e-commerce yang kita maksud karena sudah ada provide semuanya, bener? betul, Provide makan siang nggak dapat. Tapi dia makmur. Ada di bilangan Jakarta Selatan. Semakin mengerucut saya. Jangan. Gitu. Kalau dibilang downgrade karena kan dulu kalau di yang sebelumnya itu gue pakai bahasa Inggris. Oke. Itu ada. Oh, lu balas chatnya pakai bahasa Inggris. Oke. Jadi ada tunjangannya lah gitu kan. Tunjangan bahasa Inggris. Tunjangan bahasa lucu Inggris banget dan lagi. lain-lain. Dua kata lucu tuh, tunjangan bahasa Inggris. Gitu. Kalau yang sekarang ini gue lebih mepet UMR, cuman dengan workload yang kayak gitu. Iya. Ya lu menyadari juga ya. Dengan workload yang kayak gitu tuh worth it menurut gue. Iya, menyadari juga di satu sisi ya udah kerjaan gue segini dengan dapat segitu ya udah lumayan buat gua. Betul. Lumayan di satu sisi juga lu nggak kena macet, Shifting gua. Nggak kena macet, pulang juga begitu nggak kena macet, santai, mau kemana juga. Gitu. Balik nih Vin, ke yang lebih dalam, udah sesuai passion lu belum? Kalau dibilang passion sih, gue emang awalnya pas kuliah itu gue emang pengen nyobain jadi CS karena gue tertarik untuk masuk malamnya. Idealis sama seperti saya, idealis sekali. Gue pengen ngerasain masuk karena pas zaman kuliah itu emang teman-teman gue udah ada yang kerja jadi CS juga kan gitu. Oh, cerita pengalaman dia. Jadi pengalaman gini dan gue ngerasa kayak masuk malam itu gue tuh orangnya kan nggak bisa yang terlalu rame gitu. Oke. Ada tuh psikologisnya. Gue tuh orangnya kayak kalau masuk pagi itu kadang gue ngerasa energi gue tuh habis terus gitu karena terlalu ramai. Terlalu rame, walaupun gue nggak ngapa-ngapain tapi energi gue tuh habis buat nyerap energi ramenya itu, orang-orang sekitarnya itu. Orang yang rame itu. Sedangkan kalau malam itu gue lebih seneng kayak vibes-nya tuh ya tenang, hening, sepi gitu kan, nggak yang wah berasa kerusuk gitu, nggak kayak gitu. Gue pengen ngerasain itu. Nah kalau dibilang sesuai passion, atau passion lu deh? Passion gue tuh sebenarnya. Passion lu apa? Ini kan lu udah nyoba apa yang lu mau. Passion lu apa sebenarnya? Sebenarnya kalau dibilang passion tuh, gue pengen nulis sih. Jadi penulis? Jadi penulis bener. Either itu gue jadi translator atau gue pengen nyoba juga jadi copywriter. Karena gue dari kuliah juga kan, maksudnya kita kan maksudnya di sastra Inggris kan diajarin gitu cara nulis yang menurut. Nah gue pengen mengasah itu untuk ya supaya gue bisa duit jadi pekerjaan lah, ada karirnya gitu. Jadi linear ya. Boleh gue simpulkan berarti lu pengen passion yang linear dengan lu di perguruan tinggi lu yang sebelumnya. Betul. Makanya kayak sekarang nih gue juga sejak gue cabut dari yang pertama itu kerjaan yang pertama, gue mulai ya coba-coba lagi lah gitu, ngasah skill yang udah lama nggak gue asah, mumpung karena kan workload yang tadi gue bilang workloadnya tuh nggak terlalu padat banget, yang nggak terlalu rame banget gitu. Jadi ya gue bisa sambil belajar atau gue sambil nulis apa gimana kayak gitu. Oke, itu passion dari Kevin. Vin, buat penutup, lu ada pesen nggak buat temen-temen atau rekan-rekan kerja? Gue masih suka lupa. Buat rekan-rekan kerja yang mungkin sekarang lagi bekerja sebagai customer service atau yang ya job hunter ya disebutnya, job hunter. Udah nggak sih pesan-pesan? Buat teman-teman customer service dulu deh. Kalau buat teman-teman customer service ya, karena kan lu mengalami rasanya dimarahin jadi makanan sehari-hari itu gimana? Intinya kalian tuh hebat sih, terutama yang telepon. Serius, gua tuh masih takut kadang kalau
dapat telepon. Kalau sekarang gua handle-nya telepon ya. Oke. Untuk yang di perusahaan sekarang ini. Oke, tapi kan klien kan, Klien bukan bukan customer langsung. bukan customer langsung gitu. Kadang tuh gue masih takut gitu. Nih, gue dapat case apa hari ini Iya, gitu. iya. Gua Buat ngerasain kalian itu. yang nge-handle telepon, misalkan kayak bank atau customer e-commerce, tuh kalian hebat sih, mental kalian kuat itu. Nah, kalau buat kayak job hunter yang masih di luar sana, yang masih mencari, nyari-nyari, iya. untuk jadi CS tuh kayak ya jadikan batu loncatan lah gitu istilahnya. Oke. Maksudnya sebenarnya kalau dibilang CS tuh Sebenarnya nggak busuk-busuk banget, Pir. Nggak dalam tanda kutip hina banget. nggak hina gitu. banget, justru malah di situ skill komunikasi Yes, kita, setuju. Rekan-rekan kerja pasti setuju. skill komunikasi kita, apalagi kalau telepon langsung ya. Iya. Kita kan maksudnya emang sesuai SOP, cuman Iya. kita dituntut untuk tenang, Betul. untuk profesional lah gitu kan. Iya, Jadi satu sisi lu harus menenangkan customer juga. betul. Jadi nggak cuman lu nenangin diri, Iya. lu nenangin customer juga gitu, dan lu harus bisa dengan yang smiling voice yang Yes, Yang everyday diminta diminta untuk jadi lu justru gua bersyukur karena skill komunikasi gua berbicara itu meningkat gitu. Iya, dan kalau boleh jujur sebagai customer service itu lu dituntut profesional di customer service. Betul. Ketika lu lagi down di luar sana, sedang diputusin pacar, galau, berantem dengan orang tua, di customer service lu harus fokus. Selamat pagi dengan Kevin. Betul. Seperti itu. Apapun yang terjadi dengan lu, Apapun yang terjadi dengan dunia, apapun yang terjadi dengan Indonesia, bencana alam, kita harus kerja. harus kerja, harus profesional, harus smiling voice. Every time. time di customer service untuk semua rekan-rekan kerja juga mengalami hal yang sama. Betul. Kevin, kita tutup dengan beberapa kalimat atau kata-kata untuk pekerja di luar sana, baik yang kerja atau yang sedang mencari kerja. Oke. Ini gua ngambil quote dari lagunya Sting, Sting apa nih? The Police? The Police, yang judulnya tuh Englishman in New York. Englishman in New York. Oke. Dia bilang di lagunya itu kalau gentlemen will walk but never run. Artinya buat rekan-rekan kerja yang tidak bisa bahasa Inggris, Artinya adalah gentleman itu bakal jalan aja, tapi dia nggak lari. Maksudnya gini, dia emang kabur dari masalah, tapi dia nggak lari tiba-tiba nggak lari langsung. Kalau orang lari kan musuhnya langsung hilang. yes. Kalau lu jalan, musuhnya masih kelihatan, lu bakal masih digebukin terus, tapi lu tetap jalan. Lu harus tetap jalan untuk menyelesaikan masalah itu, bukan kabur. Tadi bahasa Inggrisnya gentleman. Gentlemen will walk but never run. Wis, mantap. Cerita kerja bersama Kevin. Terima kasih, Vin. Yoi. Thank you banget.